Shalom anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pagi ini kita akan reva yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita mengenal Yohanes Pembaptis. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di dalam mengenal Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidaklah sama dengan Yohanes murid Yesus atau rasul Yesus. Yohanes Pembaptis tidak sama dengan Yohanes yang lain. Yang pertama yang dapat kita lihat yaitu pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu orang yang dinubuatkan. Jadi Yohanes Pembaptis yang akan kita kenal dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah orang yang dinubuatkan, yaitu oleh Nabi Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, di sana apa yang sudah kita baca itu sudah diungkapkan. Dan setelah sekian ratus tahun, jadi digenapinya nubuatan daripada Yesaya ini lebih kurang 600 tahun. Sebab nubuatan itu diperkirakan dinubuatkan antara abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Yohanes ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40. Namanya tidak disebutkan, tetapi pribadi ini sudah disuarakan oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis orang yang dinubuatkan, yaitu sebelum orang Israel ditawan di Babel. Orang Israel nanti akan ditawan sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi sebelum mereka ditawan oleh bangsa Babel, mereka sudah menerima nubuatan dari Yesaya tentang suara yang berseru di padang gurun, yaitu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, mengenal Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang unik. Yohanes Pembaptis nabi yang unik. Keunikannya, Yohanes Pembaptis bertugas di padang gurun. Kalau nabi-nabi yang lain itu diperintahkan langsung kepada bangsa Israel, kepada raja, atau kepada orang tertentu, tetapi Yohanes Pembaptis bertugas di padang gurun. Dia bersuara di padang gurun, maka dikatakan
ada suara yang berseru di padang gurun. Dia memulai tugasnya di padang gurun. Namun sekalipun dia bertugas di padang gurun, Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terbesar di antara nabi. Dia terbesar di antara nabi. Kita tahu ada Nabi Elia yang diangkat dengan kereta berapi, yang hidup sampai hari ini dalam konsep pemikiran kita. Kemudian ada Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yang sampai hari ini orang tidak tahu di mana jasadnya, sebab Tuhan yang menguburkannya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian ada juga nabi-nabi yang lain, tetapi Yesus sendiri mengakui bahwa Yohanes adalah nabi terbesar. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat 11 bahwa tidak ada manusia yang lebih besar yang lahir dari perempuan yang melebihi Yohanes Pembaptis. Itu artinya Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar, bukan saja di antara manusia, tapi di antara nabi yang pernah ada. Kemudian uniknya nabi ini, selain dikatakan dia yang terbesar, Alkitab berkata bahwa nabi ini adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan yang terkecil yang ada di surga. Uniknya nabi ini ada di sana, bahwa dia ternyata terbesar di antara nabi yang lain, karena nabi yang lain berharap bisa melihat Yesus, bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi nabi ini bukan saja bertemu dengan Yesus, bukan saja melihat Yesus, tapi dia mempersiapkan jalan untuk Yesus, dan dia membaptis Yesus. Kemudian yang ketiga, kalau kita baca 7 sampai dengan 8, Yohanes Pembaptis itu ditugaskan untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk mendahului kedatangan Yesus Kristus. Dia merintis jalan yang akan dijalani oleh Yesus. Dia memulai awal di mana Yesus akan memulai pelayanan di muka bumi. Dia mendahului untuk merintis membuka jalan. Kemudian bukan saja mendahului kedatangan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jalan yang dipersiapkan Yohanes Pembaptis bukan seperti jalan yang kita gunakan di dunia ini, atau mungkin kita gunakan saat kita mau ke rumah, ke pekerjaan, ke sekolah. Tetapi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ini berbicara tentang hati manusia, tentang kesediaan dan kesiapan manusia menyambut datangnya Mesias, menyambut datangnya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, bertobatlah. Dia memang berbicara, luruskan jalan. Sebab Raja akan datang, Mesias akan datang, Tuhan akan datang. Yang berlobang diratakan, ditimbun, yang lain dibersihkan. Ini bicara tentang hati. Itulah sebabnya dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Bertobatlah sebab Mesias sudah datang. Itu jalan yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian tugas dan fungsinya yang lain adalah memperkenalkan tentang Yesus. Yohanes Pembaptis datang untuk memperkenalkan siapa Yesus. Walaupun sebenarnya kita akan mendapati kenyataan nantinya bahwa Yohanes Pembaptis masih ragu, belum dengan pasti tahu bahwa Yesus yang dibaptisnya itu adalah Mesias. Sehingga dia menyuruh murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau kami masih akan menantikan? Namun sekalipun demikian, Tuhan sudah memerintahkan dia untuk memberitahu dan memperkenalkan tentang Yesus, bahwa dikatakan Yesus lebih besar dari dirinya. Itulah sebabnya dia bilang, dia yang datang kemudian lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kemudian bukan saja untuk memberitahu bahwa Yesus lebih besar dari Yohanes Pembaptis, untuk memberitahu juga tugas yang akan dikerjakan Yesus
jauh lebih besar dari yang akan dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus, bukan Yohanes Pembaptis, bukan yang lain. Untuk memberitahu supaya orang jangan salah menanggapi tentang datangnya Yohanes Pembaptis. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Dalam hal ini mengenal Yohanes Pembaptis. Biarlah oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.